Hai guys, kembali lagi bersama gue Marco di channel Be The One. Oke, kemarin kita udah ngomongin tentang cowok drama. Sekarang kita move on ke cowok berikutnya, yaitu cowok Omega. Cowok Omega itu seperti apa sih karakteristiknya ya? Dan cocok gak sih sebenarnya kamu sama cowok Omega? Dan gimana cara untuk memikatnya? Yuk kita cek. Jadi karakteristik dari cowok Omega atau pria Omega yang pertama itu adalah dia punya cara sendiri untuk hidup ya gitu. Jadi maksudnya gimana sih punya cara sendiri untuk hidup itu? Cara hidup dia itu jadi beda ya dengan orang lain gitu, dengan masyarakat sekitar. Contoh misalnya kita pengen married kayak umur 27, dia mungkin beda ya, umur 30-an, terserah dia gitu maunya gimana. Jadi dia norma-norma sosial yang ada di masyarakat tuh dia nggak ikutin, dia punya cara sendiri untuk hidup. Jadi kalau kita sebagai orang awam untuk melihat cowok Omega itu pasti ngeliatnya ini orang berbeda ya gitu, dan mungkin sedikit aneh ya dibandingkan dengan orang awam. Mungkin gue bilangnya bukan aneh, unik ya dibandingkan dengan orang awam lainnya. Lalu karakter pria Omega yang kedua adalah gak mau grow up ya. Gak mau grow up di sini artinya itu karena dia gak ikutin aturan-aturan sosial, jadi dia nggak ada keinginan atau keharusan untuk mengikuti aturan-aturan masyarakat tersebut ya. Contoh misalnya orang awam atau kita biasanya kan kita bekerja, kita mencari kerja, bekerja, kita coba untuk meningkatkan karir kita, lalu kita coba untuk berkeluarga dan memenuhi keluarga kita, punya anak, punya istri dan lain-lain ya. Jadi itu kan memang cara normal dari masyarakat. Tapi kalau cowok Omega ini nggak ikutin itu ya, dia ikutin apa yang menurut dia benar gitu, atau apa yang dia suka. Jadi belum begitu punya ambisi untuk merit misalnya, untuk mencari pasangan, belum begitu punya ambisi untuk bekerja dan punya ambisi untuk menaik dalam karirnya, untuk punya goal dalam hidup dan begitu. Dia tuh lebih suka hal-hal yang bersifat fun gitu ya. Contoh misalnya dia suka yang berobses dengan game, dia akan main game, dia mau ke situ gitu. Lalu berikutnya yang mau dari poin sebelumnya ya, dia benar atau kebanyakan tuh punya obsesi atau hobi lah gitu, dimana dia bisa melakukan hobi ini dengan sangat-sangat obsesif gitu ya, bisa kayak 24 jam melakukan hobi ini, bisa nggak tidur cuma untuk melakukan hobi ini tiap hari, bisa cuma mikirin tentang hobi ini gitu, dan bisa spend duit banyak hanya untuk memenuhi hobi tersebut. Contoh misalnya main game ya, atau misalnya gambar, dia bener-bener bisa kayak spend all of his energy, his time, his money on this hobby lah gitu. Jadi dia terkadang cenderung bisa obsesi. Berikutnya orangnya juga introvert ya, atau pemalu ya. Jadi karena dia spend too much time with himself, lebih banyak suka main game, lebih banyak suka sendiri, dia kurang punya skill untuk bersosialisasi dengan manusia lain ya. Jadi cenderung dia menghindari lah ya namanya event-event sosial atau pertemuan dengan orang lain. Jadi cenderung introvert. Lalu berikutnya ini ya, nyambung, orangnya individualistis pasti ya, karena dia males lah bergabung dengan orang lain. Jadi kebanyakan melakukan apa-apa tuh halnya tuh sendiri, dan dia kurang peduli juga tentang orang lain ya. Dia hanya peduli dengan yang penting gue sendiri aja gitu, jadi dia nggak perlu untuk bergaul dengan orang lain. Lalu berikutnya suka kebebasan ya gitu, jadi dia nggak suka dikekang dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Dia punya aturan sendiri untuk hidup, jadi dia pengen bebas dalam melakukan itu gitu. Jadi sehingga dalam pekerjaan dia kadang-kadang sering melanggar aturan-aturan dari pekerjaan, makanya sering meninggalkan pekerjaan juga karena sering nggak betah ya. Kan pekerjaan itu banyak aturan gitu, sehingga dia merasa nggak bebas dan terikat. Lalu rambutnya kepala batu ya, tapi idealis jelas ya, karena dia punya cara sendiri untuk hidup. Jadi orangnya kepala batu juga gitu, cenderung ditinker ya, karena dia punya dunia sendiri dalam kepalanya itu. Dia cenderung menjadi seorang yang berpikir dengan sangat dalam ya. Jadi kalau dia melihat sesuatu itu, dia bisa mengupas itu dengan dalam, dia bisa melihat itu dengan dalam, dan bisa mengobservasi itu dengan dalam. Jadi pria Omega ini cenderung intelek ya gitu, dan pintar, karena mereka sangat dalam mengupas sesuatu gitu, dan dalam memikirkan sesuatu. Lalu berikutnya orangnya juga rendah hati ya, atau self aware, karena orangnya juga nggak peduli dengan status masyarakat ya, status sosial dan lain-lain, nggak peduli dengan norma-norma sosial. Dia juga nggak ada keinginan untuk menyembuhkan diri atau keinginan untuk gue pengen jadi lebih baik dari orang lain atau berkompetisi dengan orang lain. Dia nggak tertarik dengan hal seperti itu, dia cuma peduli dengan dirinya sendiri. Jadi kebanyakan orang-orang Omega ini ya rendah hati gitu, dia nggak sombong dan nggak arogan ya gitu. Dan juga dia self aware ya, karena dia banyak spend time dengan dirinya sendiri, dia ngerti banget tentang karakter dia sendiri. Dan nggak banyak orang yang
bisa seperti ini ya, karena kebanyakan orang nggak comfortable atau nyaman untuk spend time dengan diri dia sendiri. Dan pria Omega ini sangat suka ya spend time dengan diri dia sendiri. Jadi dia udah tahu karakter dia sendiri, orang seperti apa, kekuatan dia, kelemahan dia udah tahu, ya plus minus semua dia udah tahu. Jadi dia very self aware. Berikutnya ya dia no stylist ya, atau memang orangnya kurang peduli dengan penampilan lah gitu. Jadi dia kebanyakan dia nggak, misalnya nggak gym atau dia nggak suka shopping baju gitu ya dia pakai apa yang dia suka aja gitu. Jadi cenderung not stylish gitu. Berikutnya pria Omega itu kurang mengerti wanita ya gitu. Again, karena dia kurang punya social skill ya dalam bergaul dengan orang, termasuk juga dengan wanita, maka dia juga kurang mengerti cara-cara untuk bisa dekat dengan wanita ya, atau cara untuk bisa bergaul dengan wanita gitu. Lalu siapa sih contoh seorang pria Omega ini? Contohnya dalam dunia asli itu adalah Albert Einstein ya. Kalau dalam film itu adalah seorang karakter yang namanya Taylor Durden, itu dalam film Fight Club. Lalu karakter Dexter juga dalam film Dexter, dan juga karakter Joker ya. Tapi dalam karakter Joker ini yang di film dia sendiri, yang berdiri sendiri dan diperankan oleh Joaquin Phoenix. Nah, di mana mereka semua juga memiliki karakter ini ya. Contoh ya punya cara sendiri untuk hidup, jelas ya. Lalu somehow nggak mau grow up juga ya. Lalu mereka juga punya obsesi terhadap suatu hobi yang sangat mereka tekuni ya. 3, lalu mereka juga introvert atau termasuk pemalu dan gak suka bergaul ya. Individualistis. Lalu ini ya, mereka juga seorang deep thinker kebanyakan, dan mereka punya dunia sendiri yang mereka geluti dalam dunia mereka, sehingga kebanyakan mereka tuh pinter dan intelek actually mereka itu. Lalu nggak stylish juga dan kurang mengerti wanita juga gitu. Jadi intinya pria-pria tersebut mereka punya dunia sendiri lah gitu, yang kadang kita sendiri itu juga nggak ngerti ya gitu, dan memang berbeda dengan norma-norma sosial yang beredar. Nah, tadi kita udah bahas ya karakteristik dari pria Omega. Nah, setelah kamu tahu karakteristiknya dari pria Omega ini, sebenarnya pria Omega ini cocok nggak sih buat kamu? Atau sebenarnya nggak cocok? Yuk, kita bahas. Jadi, pria Omega itu cocok untuk kamu kalau kamu suka dan memprioritaskan kesetiaan dan komitmen dari seorang pria ya. Jadi pada umumnya pria Omega itu orangnya setia dan komit ya. Karena apa? Karena kebanyakan waktunya itu dihabiskan untuk melakukan hobinya. Contoh Lego misalnya, main game ataupun olahraga. Jadi karena waktunya ini udah habis untuk melakukan hobi tersebut, di mana dia sangat terobsesi ya dengan hobi ini, maka dia udah nggak ada waktu lain waktu lagi untuk cari cewek lain gitu atau berselingkuh. Jadi di sini dia aman ya, even bahkan kamu pun bisa jadi nomor 2 dari hobinya tersebut. Lalu yang kedua, pria Omega itu untukmu kalau kamu nggak judgmental ya orangnya ya. Jadi pria Omega itu sangat nggak suka dengan yang namanya wanita ataupun orang yang judgmental atau menghakimi dia. Karena seperti yang kita ketahui dari karakteristiknya, dia punya cara hidup sendiri yang lain dengan publik sekitar kita ya, atau dengan cara yang tidak umum begitu. Sehingga memang ada tendensi bagi orang-orang untuk menghakimi dia. Ya, jadi kalau kamu memang pengen dengan pria Omega, jangan pernah sekali-sekali menghakimi dia atau cara dia hidup ya, karena dia nggak akan suka dengan itu. Lalu yang berikutnya sebaliknya ya, kalau misalnya kamu suka pria yang bisa terima kamu apa adanya, maka pria Omega itu adalah orang yang cocok untuk kamu. Karena again, karena dia nggak suka dijudge atau dihakimi, maka dia juga akan menghakimi orang ya. Dia orangnya nggak ngurusin lah lu mau ngapain, terserah dengan hidup lu gitu, lu gua lah gitu. Dia hanya mikirin apa yang dilakukan diri dia sendiri gitu. Dia hanya mikirin hidup dia nggak akan begitu peduli dengan hidup kamu gitu. Apa yang kamu lakukan terserah ya. Lalu berikutnya, pria Omega itu cocok untuk kamu kalau kamu bisa memberikan kebebasan bagi dia ya gitu. Jadi again, ini balik lagi karena masalah hobi dan obsesi dia ya gitu. Dia pengen bisa mendapatkan kebebasan untuk melakukan apa yang dia mau ya, terutama hobi dan obsesi dia. Dan juga dia perlu kebebasan untuk menjalani hidup dia sesuai dengan peraturan dia sendiri, dengan kemauan dia sendiri. Dia mau kerja apa, dia mau bangun jam berapa, itu suka-suka dia gitu. Lalu ini nyambung ya dari poin yang tidak judgmental. Kamu cocok untuk pria Omega kalau kamu bisa suportif dan tidak kritis terhadap apa yang dia jalani ya. Dan begitu sebaliknya, jika kamu pengen pria yang juga suportif dan tidak kritis terhadap apa yang kamu jalanin gitu ya. Again, karena dia orangnya kan gua lulu gitu dan very independen. Lalu pria Omega itu juga cocok untuk kamu
jika kamu pengen dapet cowok yang bisa mendengarkan dan memberikan solusi ya. Karena pria Omega ini termasuk pria yang intelek, jadi dia bisa melihat masalah itu secara global, dia bisa memahami situasi dengan baik, dan dia bisa memberikan solusi untuk kamu terhadap masalah yang kamu hadapi gitu. Lalu pria Omega juga cocok untuk kamu jika kamu menginginkan flexible role dalam relationship atau hubungannya. Jadi flexible role di sini adalah peranan mengenai siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin dalam relationship atau dalam hubungan gitu. Jadi kadang-kadang orang kan ini ya, capek misalnya dia memimpin terus, atau juga dia capek dipimpin terus. Jadi kadang-kadang dia mau memimpin, kadang dia juga mau dipimpin gitu. Nah ini jadi peranannya bergantian ya, dan ini misalnya kamu suka yang seperti ini ya cocok dengan pria Omega, karena pria Omega juga orangnya dia oke memimpin, dia oke dipimpin, dia seperti air gitu, dia yang mengikuti kamu gitu. Kamu lagi pengen dipimpin, ya dia akan memimpin. Misalnya kamu lagi pengen memimpin, ya udah dia ngalah, dia mau aja dipimpin gitu. Lalu yang terakhir, pria Omega tuh cocok buat kamu jika kamu oke ya dengan sifat Omega. Which is yang tadi gue sudah bilang, pria Omega itu memang kurang bagus ya dengan wanita. Maksudnya dia kurang punya skill dalam menghadapi wanita. Nggak layaknya pria alpha yang mungkin bisa dibilang sedikit charming ya, atau playboy gitu. Nah kalau pria Omega tuh enggak, dia nggak ada skill seperti Casanova gitu. Dia biasa-biasa aja gitu. Jadi bawaannya dia tidak romantis, dia juga nggak gitu bagus dalam komunikasi ya, atau ngajak ngobrol gitu misalnya. Lalu dia orangnya juga nggak stylish ya, dari pakai bajunya juga biasa-biasa aja, nggak suka grooming gitu, nggak suka nge-gym dan lain-lain. Lalu orangnya karena dia introvert ya, dia juga nggak gampang atau rada susah connect atau nyambung dengan keluarga kamu dan teman-teman kamu ya gitu. Jadi bahkan dia hanya akan diam ketika bertemu dengan mereka. Nah, tapi kalau misalnya kamu udah oke dengan ini semua dan karakter dia seperti ini, dan kamu merasa kamu bisa menerima dia apa adanya, maka ya pria Omega cocok buat kamu gitu. Nah, setelah Sobat Lilis tahu karakteristik dari Omega male